Bertemu kembali dengan mata pelajaran biologi perikanan. Kita lanjutkan materi kita tentang anatomi ikan. Dan hari ini kita akan mempelajari bagian C tentang sistem skeleton ikan atau sistem rangka ikan. Sistem skeleton yang kita lihat adalah bagian punggung pada ikan teleostei terbagi menjadi dua bagian, yaitu tulang punggung pada bagian badan dan pada bagian ekor. Pada bagian tulang punggung ada atau dilengkapi dengan tulang rusuk, sedangkan pada bagian ekor tidak dilengkapi. Ini adalah contoh sistem rangka pada ikan. Mulai dari rahang bawah dan rahang atas, kemudian ini kelopak mata, tengkorak, operculum atau tutup insang, kemudian rangka jari-jari sirip, kemudian rangka duri, dan tulang rusuk. Selanjutnya bagian D, sistem sirkularis ikan atau sistem peredaran darah ikan. Alat peredaran darah pada ikan terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Untuk peredaran darah jantung pada ikan terdiri dari dua ruas dan terletak pada bagian posterius lengkung insang. Kedua ruang tersebut adalah atrium yang berdinding tebal. Pada jantung terdapat suatu ruang tambahan yang berdinding tipis dan disebut sinus venosus yang berfungsi sebagai penampung darah dari ductus cuveri dan vena hepaticus serta mengirimkannya ke atrium. Antara sinus venosus dengan atrium terdapat katup sinuatriul. Pada ikan Teleosteconus arterius berkembang dengan baik, tetapi tidak mempunyai bulbus arterius. Pada ikan bertulang sejati, struktur ikan lebih bervariasi. Kemudian, sistem peredaran darah pada pembuluh darah ikan. Darah berfungsi untuk mensuplai makanan kepada sel-sel tubuh, membawa oksigen ke jaringan-jaringan tubuh, membawa enzim, dan hormon ke organ yang diperlukan. Pertukaran oksigen dari air dengan CO2 terjadi pada bagian semi-permeable, yaitu pembuluh yang terdapat pada insang. Selain itu, di sekitar insang terjadi pengeluaran kotoran yang bernitrogen dan insang juga mengeliminir mineral yang berfungsi. Pada jantung, mengeluarkan darah yang relatif kurang akan oksigen dan berkadar CO yang tinggi. Kemudian selanjutnya bagian E, sistem respiratoria ikan atau sistem pernapasan ikan. Insang adalah organ utama untuk pernapasan dari dalam media air pada ikan. Selain insang yang dipergunakan, ada pula ikan yang pernapasannya secara langsung dengan menggunakan udara sebagai sumber oksigen. Insang pada ikan Elasmobranchia belum terdapat insang, sehingga celah insang langsung berhubungan dengan lingkungan. Celah insang berjumlah 5 pasang. Pada jenis-jenis tertentu, sering dijumpai 6-7 pasang pada celah insang. Untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi dalam lamela insang. Selanjutnya bagian F, sistem urogenitalia ikan atau sistem reproduksi ikan. Pada sistem reproduksi ikan dibagi menjadi dua, yaitu jantan dan betina. Pada jantan disebut testis, bersifat internal dan bentuk longitudinal berpasangan. Sedangkan pada betina disebut ovarium. Ovarium berbentuk longitudinal, letaknya internal dan biasanya berjumlah sepasang. Mereka bergantung pada atas rongga tubuh dengan perantara mesofaria, di bawah atau di samping gelembung gas. Ukuran dan perkembangannya pada rongga tubuh bervariasi dengan tingkat kematangannya. Jika dalam keadaan matang, ovarium bisa mencapai 70% dari berat tubuhnya.
Dan sistem terakhir pada anatomi ikan adalah sistem nervorum atau sistem saraf ikan. Sistem ini terdapat pada otak, di mana otak ikan dibagi menjadi 5 bagian, yaitu pertama, telencephalon. Telencephalon adalah otak sebagai pusat hal-hal yang berhubungan. Yang kedua, diencephalon, yaitu bagian otak yang terdiri dari 3 bagian. Terdiri dari avitalamus, talamus, dan hipotalamus. Yang ketiga, mesencephalon. Mesencephalon berfungsi sebagai penglihatan. Kemudian yang keempat, metencephalon. Metencephalon memiliki bagian yang menarik, yaitu cerebellum yang berfungsi utamanya adalah mengatur keseimbangan tubuh dalam air, mengatur tegangan dari otot, dan daya orientasi pada lingkungan. Dan bagian yang kelima adalah myelencephalon. Myelencephalon merupakan bagian yang posterior dari otak. Medula oblongata merupakan komponen utama dari organ ini sebagai pusat kranial. Dari otak terdapat 11 saraf kranial yang menyebar ke organ-organ sensori tertentu. Sebagian besar saraf kranial ada pada ikan, termasuk saraf terminal yang hanya didapatkan pada vertebrata tingkat rendah. Demikian penjelasan tentang anatomi ikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.